Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 untuk memenuhi tugas akhir manajemen rantai pasok, kami memilih warung nasi Padang Basamola. Setelah melakukan wawancara dengan pemilik warung nasi Padang tersebut, kami mendapatkan beberapa informasi yang akan dibahas dalam video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Al-Fajar. Saya Ananta Martawan. Saya Imral Das Mansur. Saya Septia Larasati. Saya Salisri Rahmi. Oke, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu profil usaha rumah makan Padang Basamola. Jadi rumah Padang Makan Basamola ini berlokasi di Sukapura. Rumah makan ini dimiliki dan dijalankan langsung oleh Ibu Ade Fitria dengan suaminya. Rumah makan ini menawarkan menu makanan khas Padang dengan harga yang sepadan, mulai dari rendang, tunjang, ayam bakar, gulai kepala ikan, dan lainnya. Dengan porsi gizi yang banyak, dihargai dengan 15.000, merupakan penawaran yang menarik untuk saat ini. Alasan kami memilih rumah makan Padang Basamola karena dua hal, yaitu karena memiliki rasa masakan Padang yang paling autentik di kawasan kampus Telkom dan memiliki banyak pelanggan tetap. Baik, di sini ada aktivitas SCM-nya pada rumah masakan Padang Basamola. Pada malam hari sebelumnya berjualan, pemilik usaha rumah masakan ini akan mengkonfirmasi pesanan bahan bakunya kepada supplier atau pemasoknya. Lalu kemudian supplier pemasoknya akan mengkonfirmasi ketersediaan dan harganya. Lalu pemilik akan mengkonfirmasi lagi atau menfinalisasi pesanannya. Lalu di esok pagi harinya, supplier akan menyiapkan bahan baku di pasar, lalu pemiliknya akan datang dan mengambil lalu membayar bahan bakunya. Setelah itu pemilik akan mengirim bahan bakunya ke dapur. Di dapur akan diolah oleh pemilik usaha dan suaminya sampai diolah dan dipersiapkan sehingga jam 10 siang bisa dijual. Jadi barang dagangan yang sudah siap. Selanjutnya ada tantangan aktivitas rantai pasok yang dihadapi oleh rumah masakan Padang Basamola. Yang pertama, kenaikan harga bahan baku. Nah, fluktuasi harga bahan baku kayak bawang merah dan cabai keriting itu seringkali tidak terduga dan mempengaruhi biaya produksi. Kondisi ini tuh menimbulkan tekanan pada margin keuntungan usaha. Yang kedua, ada ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku dari pemasok yang seringkali tidak stabil, terutama saat terjadi kelangkaan bahan musiman. Hal ini tuh mempersulit ibunya untuk menjaga kelangsungan produksi dalam memenuhi permintaan pelanggan. Yang terakhir, efisiensi pengelolaan bahan. Tanpa manajemen bahan baku yang tepat itu, resiko pemborosan menjadi lebih tinggi. Ini tuh mengakibatkan beban biaya operasional meningkat. Baik, selanjutnya ada inovasi keberlanjutan SCM. Yang pertama itu multiple sourcing, yaitu jika satu pemasok mengalami kenaikan harga, warung masih memiliki alternatif untuk mengamankan pasokan dengan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya ada substitusi bahan baku. Contohnya itu dengan menggabungkan sebagian cabai dengan tomat, rumah makan Padang Basamola tetap dapat menghasilkan produk yang berkualitas yang dapat memenuhi harapan pelanggan sekaligus mengurangi biaya operasional. Oke, untuk selanjutnya itu Lean Manufacturing. Rumah makan Padang Basamola ini dapat mengimplementasikan kebijakan diskon untuk pelanggan yang membawa wadahnya sendiri. Ini bisa memberikan dampak positif dari sisi operasional maupun dari keberlanjutan lingkungan. Dengan mengurangi kemasan sekali pakai, kayak kertas nasi itu, pemborosan dalam operasional dapat dikurangi. Terus yang terakhir, optimalisasi platform transportasi online seperti GoFood dan Shopee Food akan berdampak signifikan pada usaha ini. Platform online itu mampu menjangkau pelanggan di luar area fisik restoran dan juga memperluas pangsa pasarnya. Di sini ada inovasi keberlanjutan SCM, tabel sebelum dan sudah optimasinya. Pada aspek pertama sumber daya manusia, awalnya memang hanya 2 orang bekerja yaitu suami istri yang kewalahan menangani semua aspek operasional. Lalu sesudahnya mungkin ada 3 orang yang ditambah oleh 1 karyawan membuat pembagian tugas yang lebih jelas dan efisien. Lalu di sisi penjualan yang awalnya terbatas pada pelanggan di sekitar lokasi, ini akan meningkat setelah mengoptimasi GoFood atau Shopee Food karena menjangkau pelanggan yang lebih luas dan lebih stabil didukung oleh pemesanan online. Lalu yang ketiga itu layanan pelanggan. Awalnya layanan terbatas hanya ada kapasitas 2 orang. Lalu sesudah optimasi, layanan lebih cepat dan efisien dengan adanya karyawan khusus, meningkatkan kepuasan pelanggan online dan offline. Yang keempat itu efisiensi operasional. Awalnya proses manual, rentan kesalahan, dan sulit memanfaatkan data dan optimal. Lalu sesudah itu, proses akan lebih terstruktur dan terintegrasi. Analisis data lebih mendalam untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir itu pemasaran. Sebelum optimasi, strategi pemasarannya konvensional. Sesudahnya, strategi pemasaran digital secara terintegrasi, pemanfaatan fitur platform secara optimal, data dan tools untuk analisis dan optimasi. Oke, itulah yang dapat kami bahas terkait dengan rantai pasok pada rumah makan Padang Basamola. Terima kasih
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.